Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Selamat pagi sahabat Globality. Di podcast kali ini saya Ani akan sedikit mewawancarai salah satu kakak kelas yang sudah menjalani ujian prakrin. Nah, apa aja sih yang bakalan saya bahas? Yuk langsung aja kita berbincang-bincang dengan kakak kelasnya. Halo, selamat pagi Kak. Halo. Nah, sebelum kita mulai wawancaranya, kakak bisa kenalkan dulu siapa sih kakak itu, dari kelas apa, dan kakak itu magang di mana? Oke, perkenalkan nama kakak Imade Maikadar Sanaputra dari kelas 11 RPL 1 dan baru habis prakrin di Destar Studio. Oke, kalau di Destar Studio itu kakak pengalamannya udah lumayan kan ya. Jadi hal-hal apa aja sih yang bikin kakak menarik selama kakak magang di sana itu? Yang bikin menarik ya mungkin suasana magangnya sih. Jadi suasana magang di sana tuh berbeda. Kalau orang magang di kantor di sana itu seperti rumah. Jadi di sana tuh kita magang tuh nggak kayak magang. Jadi kayak apa namanya? Kayak magang di rumah sendiri gitu jadi. Jadi kita bisa leluasa juga bertanya. Benar. Gitu ya. Ya. Oke, jadi selama kakak di Destar Studio itu mungkin kakak ada penyemangatnya mungkin atau salah satu yang nyemangatin kakak gitu. Kabar bagusnya nggak ada. Nggak ada. Oke, jadi selama kakak magang di sana itu pasti ada rintangannya kan? Apa aja sih yang rintangan yang bisa kakak ceritakan ke kita selama kakak magang itu? Rintangan ya. Cukup banyak sih rintangan yang saya lalui di Destar Studio, mulai dari proyek-proyek gagal dan lain sebagainya. Tapi rintangan itu mudah dilalui karena saya bertanya kepada direkturnya. Jadi dikasih solusi oleh direkturnya, dan kalau tidak mengerti lagi tanya ke teman gitu. Berarti kita dibimbing dan diarahkan secara teliti ya kak ya. Benar. Gitu. Nah kakak, selama kakak di Destar Studio itu mungkin kakak ada momen yang nggak bisa kakak lupain, mungkin di sana bisa kakak ceritakan apa aja momen-momen itu? Momen ya, kalau untuk momen ada sih, banyak sih sebenarnya momen-momen yang bisa dilupakan. Kayak itu apa namanya, direktur kita tuh baik banget, ngasih kita tempat, bahkan kita sering tidur juga di sana kadang-kadang mungkin. Kadang juga sering tidur, dan kita juga ya pokoknya yang buat aku nggak bisa lupa tuh karena direkturnya yang baik gitu. Direkturnya yang menganggap kita tuh seperti emang siswa Ya, sendiri gitu ya. Sendiri, gitu. Gitu. Jadi selama kakak magang di Destar Studio kan juga kakak udah dapat banyak pengalaman, kakak bisa sharing sama teman-teman kakak yang magang kan. Jadi hal baru apa aja sih yang bisa kakak tangkap dari Destar Studio itu? Untuk hal baru yang aku dapetin di Destar Studio itu mungkin kerja sama tim gitu ya. Jadi dulu tuh aku kayak kalau misalnya ada kerja kelompok nih, pasti yang ngerjain yang pintar-pintar aja nih gitu. Pintar-pintar aja yang ngerjain. Yang bodohnya tinggal diam aja gitu, numpang nama lah istilahnya gitu. Kerja dan kelompok gitu. Nah, benar gitu. Tapi di Destar Studio ini kita diajarkan untuk gimana sih cara kita untuk belajar. Kita belajar dengan tim gitu. Kita belajar dengan tim bagaimana cara kita untuk membangun suasana tim yang ya gitu. Oke, jadi kakak banyak belajar gimana sih caranya untuk kerja bareng tim yang bisa dibilang itu dulu kakak belum mantap ya. Ya. Jadi selama di Destar itu kan juga magangnya itu, kalau boleh tahu kakak itu magang di sana itu dapat rekomendasi atau gimana? Nah, ini hal yang menarik sih. Dulu awalnya aku bingung milih tempat magang di mana. Ya. Nah, terus aku nanya Pak Ade. Pak di mana nih magang yang bagus, rekomendasi gitu. Dan rekomendasinya tuh ya kayak Zeta mungkin gitu, kayak gitu-gitu. Kayak gitu, kayak kita belum tahu sebenarnya apa gitu. Ilmu kita belum sampai belum ada itu. Basic ya. Ya, belum ada basic sampai ke sana gitu. Jadi setelah itu saya tanya lagi, katanya kenapa nggak magang di sekolah aja. Saya kakak bingung. Magang di sekolah kayak gimana tuh? Jadi nanti kita lebih belajar di sekolah, belajar kayak bahasa pemrograman yang belum kita dapetin di sekolah gitu. Nah, dari sana terus seminggunya kemudian
aku berubah pikiran. Aku berubah pikiran, jadi temanku Abi, Iya. dia nawarin aku buat magang di Destar Studio. Nah, aku kan awalnya nggak tahu nih Destar Studio ini apa. Iya. Gitu. Aku kira tempatnya kayak kantor gitu ya kan. Iya, Tapi pas ke sana ternyata cuman tempatnya itu kayak rumah biasa gitu. Perumahan gitu. Perumahan. Tapi justru magang yang kayak gitu sih yang bikin enak sebenarnya. Suasana magang seperti itu yang bikin enak. Yang bikin kita nyaman dan kita bisa berproses di tempat kayak gitu ya. Betul. Oke, jadi bisa dibilang kakak dapat saran dari teman kakak sendiri. Betul. Iya. Jadi untuk di Destar Studio sendiri tempat kakak magang itu pasti juga kakak pernah merasa satu momen yang dimana, kok kayak gini ya? Gimana sih tantangan kakak untuk melewati momen yang dimana kakak nggak bisa laksanakan gitu? Oke, seperti yang aku bilang tadi ya, yang satu yaitu aku langsung bertanya kepada direkturnya. Dan kalau emang aku nggak ngerti apa yang dibilang oleh direkturnya, aku nanya ke temanku, dan kebetulan temanku ngasih solusinya gitu. Jadi ya itulah fungsinya teman di sana. Sharing ya. Benar. Jadi selama kakak magang di sana tuh, apakah ada lagi siswa magang dari sekolah lain mungkin yang ada magang di sana, dan mungkin kakak sempet CLBK lah atau apa gitu, atau gimana gitu, bisa sharing? Kebetulan yang magang di sana cuman anak TI aja sih. Anak TI aja, berarti Ya. sisanya tuh emang karyawannya di sana? Enggak. Cuman kita berempat aja. Emang kakak berempat aja? Ya. Oh, oke. Nah, sahabat Globality semuanya, segitu tadi pembahasan saya di podcast kali ini. Semoga apa yang kesan dan pesannya disampaikan oleh kakak kelas kita tadi bermanfaat ya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sampai jumpa.